Bismillahirrahmanirrahim. Izin sahabat Quran, sahabat The Living Quran pagi ini kita sebelum mulai boleh bantu interaksi di kolom chat. Apakah suara saya aman? Sudah terdengar jelaskah suara saya? Boleh ketik di kolom chat. Terdengar jelas jika suara sudah jelas. Aman ya? Alhamdulillah. Oke, udah banyak yang komen memberikan feedback. Suara sudah aman dan jelas. Insya Allah kita bisa mulai ya. Pada pagi hari ini kita akan mulai kajian kita yang insya Allah kita rutin setiap hari Jumat gitu ya, yang kita lakukan setiap hari Jumat. Izin saya buka dengan salam. Nanti teman-teman silahkan di open mic masing-masing untuk menjawab salam pada pagi hari ini. Jawabnya yang semangat gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan mengawali pagi dengan bermajelis insya Allah penuh keberkahan ya. Apalagi ini hari-hari Jumat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainan abada amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di tengah padatnya aktivitas kita, mungkin di tengah padatnya rutinitas kita, di tengah banyaknya problematika yang saat ini Allah titipkan ke kita untuk kita selesaikan, namun Allah masih memberikan terus keistiqomahan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat yang ada di depan mata kita pada pagi hari ini adalah nikmat ketika kita mampu menjeda, ya. Nikmat ketika kita mampu berhenti sejenak, kita meluangkan waktu untuk duduk bersama, untuk menenangkan hati, dan kita charge kembali jiwa kita bersama apa? Bersama Al-Quran. Karena jujur sahabat The Living Quran semua, banyak orang hari ini terlihat baik-baik saja, ya, kelihatannya baik-baik saja, tetap bekerja, tetap bisa tersenyum gitu, tetap aktif mungkin dalam berbagai macam aktivitasnya, tapi kita tidak tahu apakah dalam diam hatinya merasa lelah gitu ya. Dan mungkin juga pada pagi hari ini Allah sedang mempertemukan orang-orang yang Allah gerakkan hatinya, dan ini tidaklah satu kebetulan. Karena Allah lah yang paling baik, Allah lah yang paling tahu, Allah lah yang maha mengetahui, Allah lah yang maha menggerakkan. Sehingga yang hadir pada pagi hari ini insya Allah adalah orang-orang yang sudah Allah pilih. Amin ya robbal alamin. Sholawat teriring salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sosok yang patut kita teladani, yang tiada tanding dan tiada berduanya,
terkait keistiqomahannya untuk mendekat dengan Quran, bahkan bukan hanya mendekat menghidupkan Al-Quran dalam kehidupannya. Rasulullah telah mendapat julukan bahkan seperti Al-Quran yang hidup, the living Quran. Kenapa? Karena Rasulullah tidak hanya membaca saja, tidak hanya menerima wahyu saja, tetapi menghidupkan Al-Quran dalam setiap kehidupannya. Sama seperti kita pada pagi hari ini, kita sedang berusaha terus bagaimana menjadi ahlul Quran, bagaimana kita bisa menghidupkan Al-Quran, bagaimana kita bisa istiqomah setiap hari Jumat kita hadir di majelis ini, bagaimana kita bisa istiqomah mengajak orang-orang yang belum tahu dengan The Living Quran untuk yuk hadir pagi hari ini. Karena Rasulullah tidak pernah kosong sedikit pun hatinya untuk selalu melakukan siar-siar kebaikan. Walaupun di tengah berbagai macam ujiannya, karena Rasulullah sendiri saja mendapat ujian dari Allah, apalagi kita. Maka layaknya kita senantiasa bersalawat untuk mendapatkan syafaat beliau. Mudah-mudahan nanti kita berkumpul bersama Rasulullah dan para nabi dan para orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tentunya di surga Jannatul Firdaus. Yuk kita sama-sama bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak, dan teman-teman semua, sahabat The Living Quran yang sudah hadir di Quran Recharge. Saya mau tanya, pada pagi hari ini yang sudah hadir dari kota mana aja nih? Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu, kita saling mengenal biar tahu, mana tahu ada tetanggaan gitu ya. Sambil di open kamera bagi yang tidak ada uzur syar'i. Sambil diubah namanya, kasih kode kota mana gitu ya. Kalau yang ada masih namanya Samsung, mungkin bisa diubah ya biar tahu kita, oh namanya siapa gitu ya. Terus jangan lupa di-share-share kembali link Zoom-nya ya. Share lagi linknya, ajak kepada kebaikan orang-orang yang belum hadir pada pagi hari ini. Karena kenapa? Tema kita setiap Jumat, setiap pertemuan itu tema kita tidak ada yang sama. Selalu ada yang bisa kita bawa untuk kita amalkan atau ada sesuatu yang bisa untuk mengisi ruang hati kita. Maka patut kita bagikan kepada orang-orang terdekat, paling tidak keluarga kita, sahabat kita, teman dekat kita. Yang sudah share linknya, yang sudah share flyernya, yang sudah bagikan info, bahkan udah telepon langsung teman-temannya untuk hadir pada pagi hari ini, boleh komen di kolom chat. Sudah. Bagi yang sudah membagikan link Zoom pada pagi hari ini, yang sudah share, silahkan diketik sudah. 2 menit saya berikan waktu, silahkan kita yuk sama-sama bareng. Saya juga bagikan ulang nih, ya. Saya coba bagikan ulang juga link Zoom pada pagi hari ini. Mana tahu ada teman kita, tetangga kita mungkin, orang terdekat kita yang ingin kita ajak untuk apa? Untuk hadir di pagi hari ini, silahkan kita bisa bagikan ya. Saya sambil share juga nih supaya kita bisa dapat keberkahan pada Jumat berkah ini. Silahkan yuk bareng-bareng kita share linknya. Oke, itu saya bagikan di kolom chat. Silahkan, saya juga sambil share ya. Masih ada waktu 1 menit lagi. Silahkan yuk kita share-share kembali agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat, yang mendapatkan ketenangan tentunya. Apalagi tema pada pagi hari ini menarik sekali nih. Tema pada pagi hari ini menarik sekali untuk kita bisa amalkan nantinya tentunya di dalam kehidupan kita ya, untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Sambil terus di-share
Dan di info di kolom chat bagi yang sudah share link Zoom-nya, katakan sudah share. Ada berapa yang di-share, silakan infokan. Mungkin 5, 10, boleh diinfokan di dalam kolom chat. Ya, boleh diinfokan di dalam kolom chat. Silakan diinfokan di dalam kolom chat sudah berapa orang atau sudah berapa grup ya. Grup WA juga bisa kita share. Grup WA kita share. Ada berapa grup WA yang sudah di-share, silakan diinfokan. Ya, oke. Setelah share-share link Zoom, ya setelah share-share link Zoom pada pagi hari ini, kita ngapain lagi nih Bang Jeffrey? Kita mau cek dulu kondisi teman-teman yang bergabung pada pagi hari ini. Ini kondisinya sedang ada aktivitas kah pada pagi hari ini? Boleh ketik aktivitasnya apa, lagi ngapain? Silakan diinfokan lagi aktivitasnya ngapain nih pada pagi hari ini atau hari ini akan ada aktivitas apa nih? Tuan, nanti kita hari Jumat tentu salat Jumat. Ada yang sibuk urus tanaman, sedang sarapan, Masya Allah. Oke, sedang sarapan. Ada lagi mungkin yang sedang di perjalanan kah? Adakah yang sedang safar? Kalau ada yang sedang safar, kita minta bantu doa ini ya. Kita minta bantu doa ke teman-temannya yang sedang safar. Oke, baik teman-teman. Mau kontrol ke rumah sakit. Waduh, mudah-mudahan lekas Allah angkat derajatnya, tinggikan derajatnya dan diberikan kesembuhan. Ada yang sedang ngajar. Oke, baik. Sahabat dari Living Quran yang Allah muliakan, insya Allah. Kadang-kadang ya, yang membuat kita hidup itu terasa berat itu ya, bukan karena banyaknya aktivitas tuh ya. Itu aktivitas hari ini pada ngapain-ngapain gitu ya. Tapi terkadang karena jiwa kita terlalu padat dengan berbagai macam aktivitas tadi gitu. Sehingga kita perlu untuk menenangkan hati pada pagi hari ini. Insya Allah sampai dengan setengah 8 paling lama ya. Saya Jeffrey Taufik akan membersamai teman-teman semua, sahabat dari Living Quran semua, agar kita pada pagi hari ini mampu menjeda hati kita untuk tenang sebentar, tidak kita kejar dunia terus, tapi kita sapa ruh kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar bahwa ternyata ada loh sunah-sunah Rasulullah itu yang sederhana, yang mungkin sering kita remehkan, yang mungkin sering kita abaikan, justru itu menjadi jalan datangnya ketenangan dan kemudahan. Bahkan menjadi jalan datangnya keajaiban hidup. Gitu ya. Karena apa? Karena itulah kita hadir pada pagi hari ini. Saya mau cek dulu yang baru pertama kali hadir di Quran Recharge yang diadakan oleh komunitas The Living Quran, silahkan ketik angka 0. Yang baru pertama kali loh ya. Yang baru pertama kali, silahkan ketik angka 0. Yang baru pertama kali hadir di Quran Recharge. Berarti kalau ada yang baru pertama kali, ini adalah wasilah teman-teman yang share link Zoom-nya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat yang mengajak orang yang baru pertama kali. Oke, silakan ketik yang baru pertama kali. Yang baru pertama kali ya, lumayan banyak juga yang baru pertama kali. Yang baru pertama kali hadir. Oke. Izin untuk yang baru pertama kali hadir, izin saya memperkenalkan siapa pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, siapa pemateri kita pada pagi hari ini? Saya ingin kenalkan sekilas saja pemateri kita pada pagi hari ini kepada teman-teman semua yang hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Izin saya share screen terlebih dahulu untuk menampilkan profil dari guru kita yang akan membersamai kita di pagi hari ini.
Bismillah, pada pagi hari ini kita akan dibersamai, akan mendapatkan sharing ataupun ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Muttaqin. Beliau biasa disapa Aazin. Ya, kalau Aazin udah tahu ya, berarti orang mana? Orang Sunda, orang Bandung ya, disapa Aazin. Ustadz Zainal ini merupakan trainer dari PPA Institute. Kemudian juga beliau adalah pengasuh dari Mahat One Quran Institute di PPA, Ketua Yayasan Cahaya Peradaban Quran. Beliau juga Master Trainer di Madania Center. Ustadz Zain juga pengasuh Rumah Quran PPA dan beliau telah mendapatkan certified di Safe Total Solution Trainer serta juga mendapatkan sertifikasi di Fun Learning Communication dan beliau aktif menjadi narasumber di beberapa media dan narasumber di beberapa training, di beberapa kajian baik online ataupun offline gitu ya, baik online ataupun offline. Izin kita coba cek dan sapa dulu apakah guru kita sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jeff. Alhamdulillah, udah bersama kita, Ustaz Zain. Ustaz Zain sedang di mana? Sekarang Di kota sedang mana pada pagi hari ini? di Sumedang di One Quran Institute di pesantren. Oh, di One Quran Institute, insya Allah. Pagi hari ini kita udah siap membersamain Ustadz Zainal ya. Kita sudah sama-sama tadi ngobrol-ngobrol sebentar Ustadz bahwa kita memang ingin menjeda sedikit ya, menjeda waktu kita, menjeda hati kita untuk siap-siap membersamai hati ya, membersamai hati kita pada pagi hari ini. Yuk izin sama-sama semua sahabat dari Living Quran, mari kita sama-sama berdoa sebelum membuka majelis ini. Allahumma inna nas'aluka quluban mutmainnah wa arwahan muqilatan ilaik wa ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon hati yang tenang, jiwa yang dekat kepada Rabb-Mu, dan insya Allah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kami pada pagi hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga buat guru kita Ustadz Zainal menjadi jalan amal jariah. Tafadhol Ustadz Zainal pada pagi hari ini dalam agenda rutin setiap hari Jumat Quran Recharge. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik teman-teman semua ya, satu tema yang menarik yaitu sunnah-sunnah yang mengundang keajaiban bersama Ustadz Zainal. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bang Jeff. Bapak Ibu sahabat-sahabat, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufiq rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat rahimani wa rahimakumullah. Saya tadi membacakan salah satu ayat dalam muqaddimah. Dan ayat ini sebenarnya adalah salah satu kunci ketenangan dan kelapangan jiwa. Bunyi ayatnya, sebentar ya. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yang paling bisa dan paling mampu menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imana ma'a imanihim, supaya keimanan mereka itu bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi ketika kita bertanya, dari mana ketenangan itu awalnya? Dari mana sumber daripada ketenangan? Maka Allah langsung dengan jelas berfirman dalam ayat ini, Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Kita mengakui dan pastinya kita sangat tahu dan sadar atas keberimanan kita kepada Allah. Dan ayat ini diperuntukkan bagi kita yang mukmin. Pastinya tidak mungkin kita tidak menginginkan yang namanya ketenangan, karena hampir setiap kita itu pasti fokusnya adalah pengen dapat dan pengen merasakan tenang. Dari mana itu? Sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Bapak Ibu, sahabat-sahabat, coba bacakan kalimat yang saya tuliskan ini. Coba baca pelan-pelan, atau mungkin baca berulang-ulang. Yang namanya ketenangan hanyalah makmum dari keimanan dan penghambaan seseorang. Yang namanya makmum itu posisinya ada di mana, Bapak Ibu? Posisinya ada di belakang, kan? Ya, ngikut kan? Ya. Apa yang diikuti? Apa yang diikuti? Yang diikuti adalah keimanan seseorang. Yang diikuti adalah penghambaan seseorang. Berarti semakin beriman seseorang, semakin berhamba dia kepada Allah, maka semakin dia lebih gampang dan lebih mudah untuk bisa meraih yang namanya ketenangan. Gimana? Menurut Bapak Ibu, sepakat apa tidak nih? Ya, pemahaman dan pernyataan yang paling pertama ini. Karena kalau di sini kita tidak sepakat, agak sulit kita melanjutkannya. Setuju tidak Bapak Ibu? Silakan tuliskan di kolom chat. Baik, sudah ada beberapa yang berkomentar. Ya, setuju, sepakat, walaupun ada baru beberapa ya. Silakan. Ya, ulang lagi. Apa yang disepakati ini? Apa kita menyepakati apa dari awal A? Kesepakatan pertama adalah ketenangan batin kita itu hanyalah makmum. Jadi ngikut. Ya, apa yang diikuti? Keimanan kita, ketenangan kita itu apa yang diikuti? Yang diikuti adalah keimanan dan penghambaan. Intinya, semakin baik kualitas keimanan seseorang, semakin maksimal penghambaan seseorang, maka
makmum dari keimanan dan penghambaan. Berarti salah satu yang paling sangat merusak, salah satu yang paling sangat merusak daripada ketenangan batin seseorang itu adalah putus hubungannya dengan Allah. Lost connection, disconnecting. Dan hari ini yang menjadi sumber dari berbagai macam kegundahan, kelelahan, kesesakan dada itu karena disconnecting, putus. Disconnecting itu sekurang-kurangnya ada 3. Ya, walaupun di dalam buku ini cukup banyak sekali, tapi izin saya menyampaikan beberapa gitu ya. Jadi ternyata salah satu sumber kesesakan dada itu adalah lost connection. Ya, lost connection, putus hubungan. Dan tadi salah satu yang paling penting daripada lost connection di dalam buku ini ada 3. Ya, yang paling pertama, ya kalau kita sebagai seorang muslim, lost connection from Allah. Yang kedua, kita putus hubungan dengan diri sendiri. Kok ada istilah putus hubungan dengan diri? Iya, karena ternyata banyak orang-orang yang dia hidup tapi belum bisa menghargai dirinya. Ada juga yang belum memaafkan dirinya. Belum move on dengan apa yang pernah Allah titipkan dan limpahkan kepada dirinya. Sehingga hari-harinya sering merasakan kesesakan. Ya. Akhirnya yang terjadi adalah penyesalan, penyelalu. Ya, belum menerima diri sendiri. Salah satu tandanya, dia jarang sekali berterima kasih sama diri. Dia jarang sekali berkomunikasi dengan dirinya. Ya, selalu mengecilkan diri. Ya, jarang optimis. Ini tanda orang lost connection dengan dirinya sendiri. Putus hubungan dengan dirinya. Lalu yang ketiga adalah putus hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Putus hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak sedikit orang-orang yang dia menjalani kehidupan, mungkin ramai orang di sekitarnya, tetapi dia merasa kesepian di antara keramaian-keramaian yang dia alami itu. Itu tandanya dia lost connection dengan orang-orang yang ada di sekitar, khususnya orang-orang terdekat. Ya. Nah, apa solusinya? Kan tadi lost connection dengan Allah, disconnecting from Allah, lalu kemudian putus hubungan dengan diri, putus hubungan dengan orang-orang sekitar. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang menjadi solusi dari 3 ini? Solusinya adalah reconnect. Reconnect. Hubungkan kembali. Kalau hari ini acara kita namanya Quran Recharge. Recharge itu kan kembali ngecas ya. Mengulang. Dicas lagi, dicas lagi. Melalui Quran, dicas lagi, dicas lagi, dicas lagi. Maka untuk lost connection ini, solusi yang terbaiknya adalah reconnect. Hubungkan kembali, hubungkan kembali, hubungkan kembali. Yang paling pertama, yang harus kita maksimalkan untuk dihubungkan, itu adalah koneksi kita dengan Allah. Ini yang harus pertama kali.
Karena ini yang menjadi pondasi. Pondasi seseorang bisa terhubung dengan dirinya. Pondasi seseorang bisa terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika ingin memperbaiki konektivitas kita dengan diri, koneksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar, maka mulailah dengan menghubungkan kembali diri kita dengan Allah. Ya. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, siapa orang yang bisa kita tiru? Siapa orang yang bisa kita contoh? Ya, karena kita percaya kepada orang itu bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling berhasil untuk menghubungkan dirinya dengan Allah. Menurut Bapak Ibu siapa? Coba, saya tunggu di kolom chat. Betul sekali. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, contoh Nabi. Lihat bagaimana cara Nabi. Kalau bahasa di dalam Islamnya, tirulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiru sunnahnya. Tiru kebiasaan-kebiasaannya. Tiru apa yang dikatakannya, tiru apa yang dilakukannya, tiru apa yang diputuskannya. Tirulah. Karena beliau adalah orang yang paling berhasil reconnect. Beliau adalah orang yang paling berhasil menghubungkan dirinya dengan Rabb. Karena tidak ada cara yang lain untuk bisa kemudian kita bisa merasakan yang namanya ketenangan batin, kelapangan jiwa menghadapi apapun yang ada di muka bumi ini. Ya, karena apa? Tadi sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Allah. Ya kita tidak tahu kan bagaimana caranya untuk supaya jadi orang yang beriman lebih baik. Ya, melakukan penghambaan kepada Allah paling baik. Kecuali dengan mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hari ini kita akan bicarakan beberapa poin sederhana. Beberapa poin yang mungkin kadang-kadang kita sepelekan. Tapi ini fundamen. Memang ini butuh keimanan dan butuh penghambaan. Tapi setelah kita fahami ini, apalagi sampai kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, ini jalan keajaiban. Sekali lagi, fahami konsep keimanan dan penghambaan yang akan kita sampaikan ini, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, ketika Allah hujamkan pemahaman, lalu kemudian Allah mampuhkan untuk bisa mengamalkan, ini betul-betul bisa menjadi salah satu sumber ketenangan. Bisa menjadi sumber miracle, keajaiban Bapak Ibu. Ya. Baik. Saya akan mulakan dari sini sebentar. Saya mulakan dari pertanyaan. Menurut Bapak Ibu sahabat-sahabat Quran Recharge nih, apa sebenarnya yang menjadikan sumber dari yang namanya masalah-masalah dalam hidup kita? Saya ulangi lagi. Bu, Pak, apa menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi awal atau sumber dari masalah-masalah itu datang dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak lapang? Kira-kira apa? Dadanya sempit, ada menurut Bang Jeff keinginan diri sendiri, apalagi kira-kira? Jauh dari Quran,
kesalahan yang kita lakukan. Banyak maunya, kurang iman, disconnect dari Allah, terlalu dikuasai nafsu, pikiran, dan segala sesuatu. Oke, baik. Saya izin close harapan yang tidak terpenuhi, betul. Oke. Saya izin close share screen saya. Karena saya akan menampilkan dan juga mengutip beberapa ayat. Tapi maaf, saya kutipnya di kolom chat. Kenapa di kolom chat A? Supaya Bapak Ibu bisa mengkopinya. Ya karena kalau di share screen ya pasti tidak bisa di-copy. Ya. Oke. Izin saya stop dulu share screen saya. Bu, Pak. Sekali lagi tadi pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi sumber dari masalah-masalah kita hari ini datang ataupun terjadi dalam kehidupan kita? Kan itu pertanyaan saya ya, begitu ya. Dan ini yang akan kemudian menjadikan diskusi pokok kita pada kesempatan hari ini. Bu, Pak, sahabat-sahabatku, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan informasi jelas ya, bahwa semua masalah yang ada dalam kehidupan kita itu bersumber dari, ya, coba saya akan kutip ayat yang pertama. Firman Allah Al-Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-79. Oke, coba cek di kolom chat. Ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin faminallah. Ma asaba min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat-nikmat yang kamu peroleh, itu sejatinya dari Allah. Wa ma asaba min sayyi'atin. Tapi apa-apa saja bencana, keburukan yang menimpa dirimu, famin nafsik, maka itu berasal dari kesalahan atau dosa-dosa dirimu sendiri. Wa arsalna kalinnas rasulah wa kafa billahi syahida. Maka kami utus kepadamu. Siapa yang diutus oleh Allah? Rasul. Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul kepada segenap manusia ini. Mengutus Nabi, mengutus utusan-utusan. Supaya apa? Supaya memberikan peringatan. Supaya memberikan contoh. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, satu ayat lagi. Tolong simak ayat ini. Al-Quran Surah Syura. Ayat yang ke-30. Quran Surah Syura. Ayat ke-30. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan di akhir ayatnya ada kalimat wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak daripada kesalahan-kesalahan. Jadi sekarang pertanyaannya, berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, apa yang menjadi penyebab masalah-masalah bertubi-tubi, bahkan banyak datang ke dalam kehidupan kita? Jadi apa sumbernya?
Silakan tuliskan di kolom chat. Apa jadinya yang menjadi sumber masalah ataupun yang menjadi awal masalah-masalah itu datang. Ya, 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 orang yang mencatatkan. Ya, terima kasih ini. Ada Bunda Yulvita Sari yang pertama kali mencatatkan. Ini tandanya berarti Bapak Ibu nyimak begitu kan ya. Oke, siap. Ya, betul. Saya akan tekankan, ya, saya akan confirm bahwa semua masalah yang ada dalam kehidupan kita itu bersumber dari dosa yang kita lakukan. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, karena tidak sedikit orang-orang yang dapat masalah yang dia pahami, yang paling pertama itu bahwa ini gara-gara si ini nih, ini gara-gara itu tuh, ini gara-gara si anu nih. Ya, anaknya nakal misalnya, anaknya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Lalu yang disalahkan ya semua anaknya. Yang disalahkan mungkin sekolahnya. Yang disalahkan adalah ini dan itunya. Sebagai seorang yang beriman, ya, sebagai seorang muslim yang mencontoh sunnah-sunnah Nabi, maka kita seharusnya memiliki pemahaman keimanan dan penghambaan bahwa setiap apapun masalah, kesulitan, musibah, atau hal apapun yang gap dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, sejatinya itu berawal dan berasal dari dosa-dosa kita. Jadi ketika ada kesulitan, ada masalah, ada kesedihan, sakit, atau apapun itu terjadi dalam hidup kita, maka mindset orang beriman yang dicontohkan oleh Nabi, jangan cari kambing hitam di luar diri kita dulu. Nggak perlu harus langsung mencari siapa yang salah. Maksudnya tuh yang salahnya adalah orang di luar kita. Bukan. Tapi yang menjadi respon paling pertama yang harus kita lakukan adalah hujaman pemahaman bahwa setiap apapun yang gap atau masalah yang terjadi dalam hidup kita, ya, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan setiap masalah, musibah atau apapun yang kita alami dan tidak menyenangkan dan tidak kita inginkan, yang harus pertama kali kita pikirkan dan fahami dan imani adalah ini pasti salah satu yang menyebabkannya adalah dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya. Berarti pertanyaan saya, kalau dosa, respon apa yang terbaik yang dicontohkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah ketika kita berdosa? Apa respon yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita laksanakan? Ya, Ibu Ida. Istighfar, taubat, taubat, istighfar. Mohon ampunan. Ya, taubat, istighfar. Betul. Betul sekali. Taubat, istighfar adalah prinsip pertama yang harus kita fahami, yang harus kita maksimalkan. Ini benar-benar prinsip paling utama. Yang sebelum kita bahas yang lain-lain, pemahaman taubat dan istighfar seharusnya menjadi prinsip penting dalam kehidupan kita. Bu, Bapak, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tolong
simak ayat ini. Tolong perhatikan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku berkata kepada mereka, beristighfarlah. Mohon ampunlah kepada Rabb-mu. Ya, sungguh yursilis samaa alaikum midrar. Maaf, innahu kana ghaffar. Sungguh dia itu Rabb Allah Subhanahu wa taala Ghaffar. Maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrar. Bagi orang-orang yang selalu istiqomah, beristighfar, sadar kepada dosa-dosanya, ya, maka yursilis samaa alaikum midrar. Allah akan turunkan minas sama, dari atas dari atas langit itu midrar, hujan. Hujan di sini adalah hujan yang akan memberikan kesuburan, hujan yang akan memberikan keberlimpahan. Karena ada juga hujan yang menjadikan banjir kan. Tapi banjir juga kan disebabkan karena kerusakan tangan manusia juga kan sebetulnya. Wa yumdidkum bi amwal. Orang-orang yang selalu beristighfar akan Allah penuhkan dengan harta-harta. Wabanin, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan berikan untuknya taman-taman, kebun-kebun yang subur, di dalamnya terdapat banyak tumbuhan. Wa yaj'al lakum anharo, ditambah lagi di dalam kebun itu sudah terdapat sungai-sungai yang mengalir. Karena kalau kebun susah nyari tempat untuk menyiramnya, ya repot juga gitu. Tapi ini mah udah mah kebun, ada sungai-sungainya, dengan otomatis kebun itu disiram gitu ya. Kan gampang jadi. Dan ini absolut bagi dan dikhususkan untuk orang-orang yang selalu beristighfar. Ya. Oke. Sekarang tolong simak baik-baik, Bapak Ibu. Bu, Pak, sahabat-sahabat. Saya izin mengutip dari salah satu kitab karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan begini. Banyak zikir yang diajarkan dan disunahkan oleh Nabi, kata beliau. Tapi khusus istighfar, dia adalah zikir yang disertai dengan doa terbaik. Jadi ketika kita beristighfar, sejatinya kita bukan hanya sekedar berzikir, tetapi juga sekaligus berdoa. Dan tadi kata Ibnu Taimiyah, zikir banyak. Kan ada takbir, ada tahmid, ada tasbih. Ya kan? Sangat banyak sekali zikir yang diajarkan oleh Nabi. Tapi zikir yang disertai dan sekaligus berdoa, dan doanya juga doa paling sangat agung, itu adalah istighfar. Istighfar. Itulah kemudian di dalam kitabnya Jami'ul Masail, Syekh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan terkait keagungan istighfar. Lalu kemudian bagaimana cara mengamalkan dan bisa mengistiqomahkan istighfar. Ya, baik. Tolong simak beberapa poin ini
Ya, boleh nanti kalau ada hal-hal penting dituliskan di kolom chat biar nanti bisa berbagi juga buat yang lainnya. Awalan, beliau mencatatkan dalam kitabnya 3 hal yang mengakibatkan dan menjadikan kita harus terus beristighfar. Ada 3. Karena kan kadang mungkin ada nanya, kenapa kita terus banyak beristighfar? Perasaan saya mah sudah betul-betul bisa menjaga dari tidak melakukan dosa itu kan. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal penting. Pertama, kenapa kita harus beristighfar? Yang paling pertama, karena kita tidak luput dari yang namanya kemaksiatan. Enggak lepas dari yang namanya maksiat. Mungkin mata kita. Kan susah hari ini, Bu. Pak, sahabat-sahabat. Kita scroll video, buka media sosial. Apakah ada di sini yang betul-betul bisa menjamin matanya tidak melihat yang mungkin membukakan aurat? Saya kira sulit hari ini. Ya, padahal perintah Allah agar kita menjaga pandangan, baik kita laki-laki ataupun perempuan. Belum lagi dari telinga. Ya, belum lagi dari hati, pikiran, tangan, berbagai macam. Jadi yang paling pertama, kenapa kita harus selalu beristighfar? Karena kita tidak lepas dari yang namanya kemaksiatan, apalagi di zaman ini. Oke, yang pertama sudah dapat catatannya. Selanjutnya nomor 2. Kenapa kita harus selalu beristighfar? Karena banyak di antara kita yang kurang pandai bersyukur. Allah titipkan tubuh kita, Allah titipkan diri kita ini dengan luar biasa sempurnanya. Tapi kita kurang bersyukur. Kemarin kami ngisi kajian di Masjid Anwarul Mustafa di daerah Buah Batu. Sebelum ngisi kajian, saya ngobrol sama ketua DKM-nya. Insya Allah beliau selalu dirahmati oleh Allah. Qadarullah, beberapa bulan ini beliau berobat sampai kemarin masih berobat. Qadarullah wa masyafa'ala, beliau mendapatkan gagal ginjal. Sehingga setiap pekan 2 atau 3 kali itu mesti cuci darah. Lagi kalau tidak cuci darah ke rumah sakit, beliau pakai teknik bawa cairan yang 2 kilo tuh, saya lupa apa namanya tekniknya itu. Ya, bawa cairan jadi dihubungkan perutnya dengan cairan itu, jadi perutnya bolong, ada selangnya, dihubungkan dengan cairan itu, mungkin sekitar 5 jam diganti lagi, 5 jam diganti lagi. Ketika saya nanya, Kang, ini cairannya nih segini nih harganya berapa? Satunya 250.000 A. Dan sehari saya minimal menghabiskan 5 kantong ini. Lalu dalam obrolan itu beliau mengatakan begini. Semua ini terjadi karena kesalahan saya. Saya yang selalu banyak zolim kepada diri saya sendiri. Makanya wajar, kata beliau. Doa pertama manusia pertama itu bunyinya Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, saya mengakui bahwa saya ini masih suka menzolimi diri saya sendiri. Dan sadar tidak sadar saya banyak zolim kepada diri sendiri. Ya. 1, tidak pernah memperhatikan yang namanya, ya saya yang penting mah, saya pikir yang penting halal itu. Ya, makanan minuman saya yang penting halal. Saya tapi tidak memperhatikan toyib. Apakah ini toyib buat tubuh saya atau tidak. Makanya ya makan gorengan, minum minuman manis berulang-ulang. Tiap hari itu minum teh manis tuh, berulang-ulang. Tanpa memperhatikan. Ya. Tetapi
Kita sejatinya sedang menzolimi diri kita sendiri. Sama seperti mungkin kita, ya, karena saking berlebihannya makan tidak jelas makannya, jarang bergerak sampai kemudian berat badan kita melebihi daripada yang seharusnya. Sehingga kaki kita berat menyangga kita, jalan ke sana kemari terasa berat. Itu tandanya kita zolim, tandanya kita kurang pandai bersyukur. Menjaga makan, olahraga, diet, tenang dan selalu menenangkan hati dan batin, itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita tidak lakukan itu, tandanya kita tidak bersyukur. Ini penyebab kedua kenapa kita mesti harus banyak beristighfar. Karena tidak sedikit di antara kita yang kurang pandai bersyukur. 3, yang terakhir. Kenapa kita harus selalu beristighfar? Tadi yang pertama sudah tahu, ada. Yang pertama apa? Karena kita tidak lepas dari yang namanya maksiat. Nomor 2, karena kurang pandai bersyukur. Nomor 3, kenapa? Kenapa kita harus selalu beristighfar? Karena tidak sempurnanya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Lihat, sunnah Nabi sehabis salam, ketika habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, apa ucapan yang disunahkan oleh Nabi yang paling pertama? Apa ucapan yang pertama kali disunahkan oleh Nabi? Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa? Lah baru sholat kita istighfar. Biasanya kan kalau selesai makan langsung alhamdulillah, habis minum alhamdulillah. Tapi habis ibadah, habis salah satu ibadah pokok yaitu sholat, apa yang kita diperintahkan oleh Nabi? Istighfar. Kenapa istighfar? Karena saking tidak sempurnanya dan banyak ketidaksempurnaan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Lagi sholat ingatannya kemana-mana. Belum lagi ditunda-tunda waktunya, belum lagi tergesa-gesa, ya, belum lagi ada malas, belum lagi pengen kelihatan oleh orang, belum lagi ingin diakui dan dipuji oleh orang dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Wah, banyak sekali ketidaksempurnaan ibadah yang kita lakukan. Dan itulah kenapa kita mesti harus beristighfar. Ya. Baik. Sekarang saya masuk kepada poin paling akhir. Apa keistimewaan istighfar dan di mana kita bisa mengamalkan istighfar? Bu, Bapak, sahabat-sahabat. Baik, terima kasih Bu Tina, ini sudah dituliskan dengan lengkap ya. Oke. Sudah? Siap? Kita lanjut? Ibu, Bapak, sahabat-sahabat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa istimewanya? Ya, apa keutamaan istimewanya istighfar ini? Lalu di mana kita bisa mengamalkannya? Sekali lagi ini saya kutip dari kitab Jami'ul Masail, karya Syekh Imam Ibn Taimiyah. Ya, suara saya kecil? Aman suaranya? Oke. Pertama, Bapak Ibu. Keistimewaan atau keagungan istighfar. Yang paling pertama, istighfar sampai-sampai digandengkan dengan ketauhidan. Saya akan tutup dulu kalau share screen saya supaya saya bisa menuliskan beberapa ayat. Sekali lagi, Bu, Bapak, sahabat-sahabat, saking pentingnya istighfar, sampai-sampai istighfar ini disepadankan, digandengkan dengan tauhid. Ya kan yang paling penting dalam kehidupan kita dalam beriman ini kan tauhid kepada Allah. Dan perhatikan firman Allah di dalam Quran surah Muhammad ayat yang ke-19.
Coba cek ini. Bukti bahwa istighfar disandingkan dengan tauhid. Ini, Quran surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ketahuilah wahai Nabi bahwa la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Dan beristighfarlah atas dosa-dosa yang kau lakukan. Lihat, padannya istighfar dengan ketauhidan. Dan rukun Islam yang pertama itu kan syahadat, tauhid. Dan lihat, rukun Islam pertama pun digandeng dengan yang namanya istighfar. Saking utamanya dan saking pentingnya istighfar. Sudah? 2. Apa keagungan istighfar? Saking agungnya istighfar adalah salah satu bacaan yang mendominasi isinya di dalam sholat. Saya ulangi. Istighfar adalah bacaan dan doa pokok yang paling mendominasi di dalam bacaan-bacaan sholat. Oke, saya buktikan. Pertama, setelah takbiratul ihram, maka sunnah yang disunahkan oleh Nabi adalah membaca doa istiftah. Ya. Coba, saya mau tahu, Bapak Ibu baca doa istiftah bunyinya yang mana? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati. Itu ya? Itukah? Ya, betul. Itu salah satunya. Nah, di dalam hadis itu, betul, boleh, itu salah satunya. Tapi ingat, itu salah satunya. Di dalam hadis-hadis, ada 4 bacaan istiftah. Makanya jangan berhenti sampai Allahu Akbar kabira, Allahu wajjahtu wajhiyal ladzi saja. Boleh, silakan. Tapi ingat, masih banyak doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi. Salah satunya, doa istiftah yang berasal dari hadis yang sahih, ini saya cantumkan. Saya cantumkan di kolom chat. Copy paste dalam kolom chat ini. Ini lihat. Doanya. Silakan, di copy langsung. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan arah timur dan arah barat. Wa naqqini min khotoyaya kama yunaqqi thawbal abyadu minad danas. Dan bersihkanlah diriku dari dosa-dosa seperti yang orang membersihkan kain putih yang ada nodanya lalu dibersihkan lalu kembali putih lagi. Allahumma ghsilni, ya Allah basuhlah min khotoyaya, ya, dari kesalahan-kesalahanku mimma'i wathalji wal barad. Ini saya lagi coba mentadaburi buku ini. Aduh, gak kelihatan ya. Ini nih. Nanti kapan-kapan kita sharing ya isinya. Lihat, dari awal saja, doa istiftah ini sudah meminta kita, permohonan kita kepada Allah agar dijauhkan kita dengan kesalahan-kesalahan kita sejauh sebagaimana Allah jauhkan masyrik wal maghrib, timur dan barat. Kenapa? Karena kalau tidak dijauhkan, dosa kitalah yang mengakibatkan mengakibatkan keburukan-keburukan di dalam kehidupan kita. Oke, sudah? Bisa? Paham ya ini? Oke. Kita lanjut. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Ya.
Lalu membaca ayat. Ayatnya pun bisa juga kita mengambil ayat-ayat yang memang bersangkut paut dengan istighfar. Tadi itu salah satunya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Itu bisa dibacakan. Atau ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Dan yang lainnya. Banyak sekali ayat-ayat. Lalu kemudian setelah itu kita ruku. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau ruku, sujud bacaannya apa? Bacaan sholatnya apa? Apa bacaan ruku dan sujud yang Bapak Ibu bacakan? Coba ketik di kolom chat. Mungkin saya perkirakan bunyinya adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi ketika ruku, atau ketika sujud bunyinya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tidak salah. Betul. Ada dalilnya? Ada. Tidak salah. Tapi ternyata di dalam sunnah, di dalam hadis, bacaan ruku, bacaan sujud bukan hanya itu saja. Oke, boleh? Saya tulis di kolom chat. Stop dulu, tulis komennya biar tidak kelewat. Oke, siap ya. Ini dia. Ini saya ambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudih, memperbanyak membaca dalam ruku-rukunya dan sujud-sujudnya. Apa bacaannya? Ayo ikuti bersama-sama. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yuk, sekali lagi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini untuk ruku dan sujud. Jadi ruku boleh baca ini juga, sujud juga ini juga. Sama bacaannya di dalam hadis ini. Ya, itulah kenapa sesekali boleh. Ya, mungkin pakai Subhana Rabbil Azim gitu. Boleh. Tapi mungkin sesekali baca yang ini. Karena ini juga dicontohkan oleh Nabi. Dan lihat ada kalimat terakhirnya. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ampunilah hamba. Lihat, lagi-lagi istighfar. Sudah? Oke, setelah sujud, ruku, lalu itidal seperti biasa, membaca bacaan seperti biasa. Rabbana walakal hamd. Lalu kemudian sujud, baca ini lagi. Ya. Lalu setelah sujud, kita apa? Duduk di antara dua sujud. Pertanyaan saya, bacaannya apa? Apa yang disunahkan oleh Nabi? Bacaan apa yang disunahkan oleh Nabi? Rabbil firli. Walaupun hanya baca Rabbil firli saja gak apa-apa. Karena dalam hadis ada diriwayatkan bahwa Nabi hanya baca Rabbil firli. Atau mau dilanjutkan dengan yang lain. Rabbil firli warhamni wazbuni. Tapi intinya ada Rabbil firli. Minta ampunan sama Allah. Minta ampunan sama Allah. Sudah? Lalu sujud lagi, berdiri sama seperti tadi. Lalu sampai kemudian akhir. Nah, sekarang saya mau tanya. Ibu bapak kalau sudah selesai membaca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, doa apa yang bapak ibu bacakan? Sehabis ini ya, habis tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Doa apa yang ibu bapak bacakan? Iya, apapun. Ya, oh, boleh silahkan. Salah satu sunnah yang dibacakan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr ya, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mayyit dan berbagai macam. Boleh, silakan. Salah satu doa yang disunahkan di dalam hadis sahih sehabis tasyahud akhir, izin saya tulis di kolom chat. Oke? Izin saya tulis di kolom chat.
Ya, silakan di copy paste ini. Wah, nggak bisa. Kebanyakan katanya hurufnya. Sebentar, saya kurangin dulu hurufnya. Oke, sebentar. Nah, ini udah bisa nih. Sebentar. Oke, sebentar ya. Ini kebanyakan hurufnya, jadi nggak bisa di. Oke, ini dia. Ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yuk, boleh ikuti bersama-sama lagi. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oke, sudah? Ini salah satu doa yang disunahkan oleh Nabi. Dan lihat, isi dalam doanya full permintaan ampunan kepada Allah. Allahumma inni zolamtu nafsi, ya Allah, hamba ngaku kalau hamba zolim kepada diri hamba sendiri. Zulman kathiro, kezoliman yang sangat banyak sekali. Wala yaghfiru dzunuba ila anta, dan tidak ada siapapun yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli, maka oleh karena itu ampunilah, begitu ya, dosaku, maghfiratan min indik, pengampunan dari sisimu, warhamni darnar. Semuanya isinya dari awal sampai akhir adalah permintaan ampunan. Ya, sudah. Lalu setelah itu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan apa yang disunahkan oleh Nabi tadi sehabis mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri? Bukan alhamdulillah, bukan subhanallah, bukan apapun. Ya, tetapi istighfar. Astagfirullah. Sunnahnya baca astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru baca yang lain. Allahumma antas salam wa minkas salam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Begitu sunnahnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Betapa pentingnya, betapa agungnya istighfar ini. Betapa agungnya istighfar ini. Rukun Islam yang pertama digandeng dengan istighfar. Rukun Islam yang kedua digandeng dengan istighfar. Sekarang izin saya sampaikan yang ketiga. Apa keagungan istighfar itu? Ibu, bapak, sahabat-sahabat. Nomor tiga. Ganjaran semua ibadah yang agung, yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, ujung-ujungnya supaya diampuni dosa oleh Allah. Saya ulangi. Ganjaran atau imbalan semua ibadah-ibadah yang agung yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, semua ujung-ujungnya supaya mendapatkan ampunan dari Allah. Apa? Puasa misalnya. Kata Nabi dalam hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, ya, ghufira lahu ma taqaddama, maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya dan yang akan datang. Apa? Tarawih. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Apalagi zakat. Ya, zakat juga adalah untuk mensucikan. Dari apa? Zakat itu kan untuk mensucikan. Dari apa? Dari dosa. Apa? Kurban. Nih sekarang yang mau kita lakukan. Kurban yang mau kita lakukan juga adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi umroh, haji. Saudara-saudara kita yang sekarang lagi berangkat haji nih. Lalu nanti akan ada wukuf di Arafah. Apa ganjarannya? Apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya adalah pengampunan dosa, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, keagungan yang ketiga, semua ganjaran, semua imbalan, ibadah yang agung yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, seperti puasa, tarawih, kurban, zakat, haji, umroh. Apa coba yang diperintahkan oleh Allah?
Dan dicontohkan Nabi, ganjarannya ujung-ujungnya supaya diampuni dosa. Itulah yang menjadikan yang namanya istighfar adalah ibadah ataupun zikir dan doa yang sangat agung. Masih banyak sekali keagungan dalam kitab ini dan tidak bisa saya terangkan. Ini banyak banget, waktu kita juga sudah habis. Bu, Bapak, sahabat-sahabatku, itulah kemudian yang harus paling kita fahami bersama-sama hari ini adalah dalam keseharian kita, jangan pernah meninggalkan yang namanya istighfar. Bacaan istighfar tuh kayak gimana? Satu, yang paling pendek bacaannya adalah astagfirullah. Gampang kan? Astagfirullah. Astagfirullah. Ada lagi istighfar yang lebih panjang. Astagfirullahalazim. Ada kan? Ada juga itu disunahkan oleh Nabi. Ada lagi yang lumayan ya sama panjang dengan ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada juga itu. Ya, ada lagi yang lebih panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga. Tapi salah satu istighfar yang menjadi sayyidul istighfar, rajanya istighfar, bunyinya apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya sayyidul istighfar. Kalau belum hafal cari namanya sayyidul istighfar. Apa kata Nabi? Apa kata dalam hadis? Barang siapa yang membacakan sayyidul istighfar ini di pagi hari dan di sore hari, ya, lalu Allah takdirkan dia wafat di antara waktu itu, mau itu di malamnya atau di siangnya, dakhalal jannah, Allah pastikan dia akan masuk surga. Sayyidul istighfar, Masya Allah. Jadi hari ini salah satu amal yang mungkin sederhana lah mungkin ya bahasan kita hari ini. Ya, adalah jangan luput hari-hari kita dengan istighfar. Tapi istighfar akan selalu bisa kita lakukan ketika kita punya pondasi keimanan bahwa kejadian apapun yang gap dengan keinginan kita, atau bahasa lainnya masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sejatinya bersumber dari dosa-dosa kita. Karena kita tidak akan luput. Kenapa kita harus beristighfar? Ada 3 tadi. Kita nggak luput dari maksiat, kita nggak lepas dari yang namanya yang namanya kurang bersyukur, kurang bisa bersyukur. Yang ketiga, kita juga tidak sempurna ibadah-ibadah kita, jauh dari kesempurnaan ibadah-ibadah kita. Makanya kita sangat layak untuk selalu beristighfar. Seorang Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga pun, beliau minimal 70 kali, 100 kali beliau beristighfar di pagi harinya. Ya, ataupun di hari-harinya itu. Ya. Dan kalau boleh saya usulkan satu lagi yang bisa diamalkan. Bu, Pak, ini serius ini. Sebisa mungkin qiyamul lail, sebisa mungkin dirikan sholat tahajud walau hanya 2 rakaat. Tapi yang jangan sampai dilupakan adalah sambil nunggu datang waktu subuh, yang kita lebih kenal dengan waktu sahur, maka manfaatkan istighfar. Karena waktu paling hebat, paling keren, paling best untuk beristighfar adalah di waktu sahur. Di waktu antara kita tahajud tuh, ya, sambil datang waktu subuh, dan hal terbaik adalah waktu terbaik untuk beristighfar adalah di waktu sahur. Dan izin saya mengutip perkataan seorang ulama, beliau mengatakan, ketika engkau memiliki waktu sempit untuk berdoa dan engkau tahu itu adalah waktu yang sangat mustajab, sementara permintaanmu banyak, keinginanmu banyak, masalah-masalahmu banyak, maka cukuplah engkau berdoa di waktu itu dengan beristighfar saja. Maka apapun, jangankan yang engkau minta, yang engkau tidak minta pun
akan Allah limpahkan dan akan Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu Bang Jeff yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya. Saya berdoa dan mendoakan di hari Jumat ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkan istighfar ini. Ya, dan Allah selalu membuka hati kita agar selalu tersadar bahwa yang salah, yang zalim itu kita, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah marah dan juga emosi kepada orang lain. Tetapi kita selalu sadar bahwa diri kita lah yang harus selalu memperbaiki diri, memperbaiki diri. Kunci perbaikan diri itu adalah dia sadar, ya, kalau dia mengakui atas kekurangan-kekurangan dirinya. Kalau sudah tidak mau mengakui, kalau tidak mau sadar kepada kekurangan dirinya, maka sulit seseorang bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ayah Bunda boleh komen di kolom chat gimana pada pagi hari ini, udah dapetkah poin sunnah yang akan kita kerjakan dan akan kita praktekkan pada pagi hari ini? Dan menurut Ayah Bunda sahabat dari Living Quran yang sudah hadir, kira-kira ya manfaat atau manfaat banget atau amazing atau biasa aja tema kajian kita pada pagi hari ini di Quran Recharge? Silakan ketik. Amazing kah? Oke, manfaat banget. Masya Allah, manfaat, manfaat, manfaat. Masya Allah. Saya mau sharing juga pagi hari ini untuk menambah kebermanfaatan dan mengundang keajaiban Allah gitu ya. Ini hari-hari baik ya, hari Jumat berkah. Insya Allah kita coba share ya, apalagi yang bisa kita bagikan kepada Ayah Bunda. Tidak terlalu lama saya akan bagikan ya. Saya harap bisa fokus menyimak. Di The Living Quran ya, di The Living Quran alhamdulillah cukup teman-teman bisa cek bahwa perjalanan kita The Living Quran bersama seluruh komunitas, seluruh para pengguna TL Kijar, bahkan seluruh Quranic Solver, kita tidak hanya sekadar rutinitas kajian saja. Kita tidak sekadar rutinitas siar memperkenalkan bagaimana orang menghidupkan atau mengamalkan ayat Quran saja setiap hari. Tapi juga kita ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita jalankan, yang insya Allah ini juga akan mengundang keajaiban Allah. Ini yang boleh saya putar videonya teman-teman. Coba kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh para Quranic Solver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini di Ramadan yang ke-26 kita dari TLK Manajemen berkunjung ke Bandung ke rumah singgah humanis. Alhamdulillah kita di sini disambut ya sama yang ada di sini sama petugas dan juga sama beberapa yang singgah di sini, dan masya Allah tabarakallah gitu kan ya, kita menyampaikan TLK ini ke mereka dan juga disampaikan penggunaannya ya untuk TLK untuk menjadi solusi dalam kehidupannya. Kalau TLK itu apa? Ini sebagai alatnya memudahkan kita untuk lebih mudah menjalankan Al-Quran. Itu bisa merubah sesuatu yang biasa aja jadi luar biasa. Dan tadi saya mau bilang, ayat yang mau disampaikan ini, kalau kita install, ini demi Allah, peta lapangan hidupannya Allah rubah. Insya Allah, nikmat, buka mata, nikmat masih lebih banyak. Jangan menyerah, aku masih bersamamu. Jangan putus asa, karena semua cobaan, semua ujian datangnya dari Allah, dan yang bisa menyembuhkan dan bisa mengangkat cobaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui Al-Quran. TLK Impact
menyalakan cahaya, menerangi umat. Setelah ikut acara ini sih, terus terang sih ya merasa plong, iya, karena saya merasa sendiri, karena saya kan di sini sendirian, nggak ada orang tua, terus saya jauh dari keluarga, dan saya kan mualaf, dan saya kena kanker serviks stadium 3C, jadi kan apa-apa saya sendiri, dan itu bener-bener berat. Setelah saya baca apa yang disampaikan, yang dikasih ke saya, ya pasti bener-bener nyesek banget dan ngena banget ke saya. Setelah mengikuti testimoni ini, alhamdulillah bahagia, terharu juga, merasa lebih tenang, dapat meluapkan perasaan yang selama ini terpendam. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak tim TLQ udah mau berkunjung ke Rumah Singgah Humanis. Insya Allah apa yang disampaikan pada hari ini jadi berkah untuk kita semua dan jadi bisa mengamalkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk TLQ. Dengan adanya TLQ ini, saya tidak bimbang lagi dan tidak ragu lagi. Tujuan saya jelas, arah saya jelas. Terima kasih. Terima kasih TLQ. Buat ayah bunda yang hadir di ruang Zoom ini, yang ingin menjadi bagian juga dalam kontribusi gitu ya, kegiatan sosial yang berdampak, atau bahkan juga ingin ya membersamai Pondok Pesantren Karakter Quran One Quran Institute, itu bisa banget ya, bisa banget. Caranya gampang sekali ayah bunda, bang kakak, cukup dengan memiliki produk TLQ Jar gitu ya, memiliki produk The Living Quran Jar. Caranya seperti apa? Tentu kita tidak cukup waktu untuk menjelaskannya di sini. Saya ingin bagikan saja informasi. Kalau ingin bertanya, ingin mengetahui produk tentang The Living Quran itu apa, ayah bunda bisa nanti hubungi tim dari tim kita di TLQ. Gambaran singkatnya adalah The Living Quran. The Living Quran itu dia jar ya. Toples ya, berisi toples berisi pilihan ayat. Yang setiap ayatnya itu sudah ada insight-nya, sudah ada maknanya, dan ada panduan teknisnya. Bagaimana untuk mengubah hidup ya, yang tadi dipraktekkan di video contoh tadi ya, yang kita kunjungi. Lalu tidak hanya itu, kenapa TLQ ini penting? Karena insya Allah kita berupaya untuk menjadi ahlul Quran, karena ahlul Quran itu adalah keluarga Allah. Kita akan kembalikan fungsi Al-Quran untuk sebagai pedoman hidup, untuk solusi hidup. Dan masih banyak lagi manfaat lain pada saat kita bisa mengamalkan atau menghidupkan Al-Quran. Yang tentunya sampai hari ini alhamdulillah kegiatan ini disamai oleh para tokoh dan para guru-guru kita. Mudah-mudahan termasuk juga Ustadz Zainal yang terus mendukung dari bagaimana supaya The Living Quran ini dimiliki oleh setiap orang, bukan dengan tujuan lain adalah bagaimana setiap rumah, setiap orang itu selalu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah tadi, menyadari dosa-dosa, hanya kemudian tahu caranya bagaimana menemukan solusi itu di Al-Quran. Silakan nanti bagi yang ingin bertanya lebih lanjut ya, boleh di save ini nomor dari CS-nya TLQ Pusat atau menghubungi orang-orang terdekat yang mengundang teman-teman hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini gitu. Baik, sampai kita di penghujung kajian Quran Recharge pada pagi hari ini. Kita ingin dapat penguatan atau closing statement dari guru kita Ustadz Zainal Mutakin sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari Jumat yang penuh berkah ini. Tafadhol Ustaz. Baik, Bang Jeffrey, Bapak Ibu sahabat-sahabat, kita sebagai seorang hamba perlu terus menghujamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita ini nggak lepas dari yang namanya dosa-dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditambah lagi kurangnya bersyukur kita, ya. Ditambah lagi ibadah kita yang belum sempurna. Sementara impian kita surga, itu impian kita mau masuk surga.
Tapi 3 hal itu tidak lepas dalam kehidupan kita. Itulah kenapa yang menjadikan kita bisa masuk surga itu bukan amal-amal kita, karena terlalu sedikit. Apalagi dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Lalu apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Rahmat dari Allah. Dan Bu, Pak, sahabat-sahabatku, Allah tuh suka banget, bahagia banget kalau hamba-hambanya beristighfar, kalau hamba-hambanya bertaubat. Itulah kenapa mulai hari ini salah satu yang harus kita istiqomahkan dan perbanyak dalam kehidupan kita adalah beristighfar dan selalu bertobat dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Insya Allah, Allah bukakan dan tenangkan batin-batin dan hati-hati kita. Allah bukakan juga kelapangan dan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sama-sama tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita langsung praktekkan, kita istighfar. Mudah-mudahan niatan kita untuk selalu bermajelis ini menguatkan kita, menjadikan kita saudara, bahkan kita ajak banyak orang untuk bisa selalu mencharge dirinya dengan Quran setiap hari Jumat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majelis, yuk silahkan open kamera. Kita abadikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan open kamera ya Bunda. Tim media bisa bantu untuk mengabadikan. Open kamera kita sama-sama Ustadz Zainal gitu ya. Mana tahu nanti kita bisa ketemu karena Ustadz Zainal ini bukan terkadang ya, tapi setiap bulan itu rata-rata ada pergi ke beberapa daerah gitu. Nah, jadi kalau ya Bunda open kamera di kajian bisa jadi nanti Ustadz kita pernah satu kajian ini gitu ya. Seperti itu. Silakan open kamera. Ayo berikan senyum terbaiknya yang sudah open kamera. Terima kasih banyak. Oke, kita abadikan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Masya Allah, tabarakallah. Kita sempurnakan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan saling menyapa nanti setelah kita tutup dan saling mendoakan satu sama lain. Terutama kita doakan kepada guru kita Ustadz Zainal Mutakin, semoga menjadi amal jariah atas ilmu-ilmu yang diberikan. Beliau senantiasa istiqomah dan dimudahkan dalam jalan dakwahnya. Dan buat kita yang selalu hadir di setiap kajian, kita sama-sama berdoa juga supaya kita istiqomah. Dan yang paling penting bukan menjadi ahlul Zoom, tapi adalah ahlul Quran. Kita praktekkan apa yang kita dapat di setiap kajian. Saling mendoakan semoga kita semua sehat walafiat, diberikan kemudahan rezeki, keberlimpahan rezeki, dan Allah mudahkan kita berjumpa di Baitullah. Itu dari saya dan kami tim yang bertugas semua, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu fikum, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merangkum seluruh yang dari awal sampai akhir acara ini dengan satu firman dari Allah. Yang ini akan relate buat kita semua. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu sangat butuh sama Allah. Sekarang coba tepuk dadanya sendiri. Sebut nama masing-masing. Hai Nusaibah, sebut nama masing-masing. Kamu tuh butuh sama Allah. Bersikaplah sebagaimana orang yang butuh. Kalau dipanggil, datang. Kalau disuruh, nurut. Kalau dilarang, jangan lakukan. Dan itu cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu aja. Semoga ini akan terus terngiang-ngiang sampai terbawa mimpi. Ya, semoga terngiang-ngiang nih. Saya yang butuh sama Allah, maka saya yang harus mengusahakan
menunjukkan saya sebutuh itu sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.